di Facebook. Ya, kita mulai saja. Oke, agak telat sedikit kita mulainya. Gak apa-apa ya. Oke, baik. Salam, salam semuanya, salam sehat, salam solidaritas, salam feminis, dan salam Let's Talk tentunya ya. Saya Ira, ketemu lagi dengan Let's Talk di kegiatan kita, salah satu kegiatan Let's Talk ya, atau di forum Let's Talk ini kita namai Feminist Book on Facebook atau kita singkat FB on FB. Dan ini sudah memasuki sesi 4, jadi ini salah satu kegiatan kita yang termasuk masih baru ya, baru kita selenggarakan dan ini keempat kalinya gitu. Karena yang lainnya udah banyak, udah 70-an, 80 gitu, udah ada yang 25 untuk yang feminist thesis and dissertation talk. Kalau itu khusus untuk tesis dan disertasi gitu, feminis ataupun tema-tema seputar feminisme dan interseksinya gitu. Nah, kalau ini buku itu buku monograf yang ditulis oleh siapapun gitu dan itu temanya juga feminisme dan interseksinya. Jadi kita menggunakan pendekatan interseksionalitas ya. Karena semua isu juga bisa terkait dengan isu feminisme gitu. Nah, kali ini judul buku yang akan kita diskusikan atau kita bahas adalah Jiwa yang Berdaya Berkenalan dengan Dunia Feminisme dan ini terbit tahun 2023. Jadi masih baru ya. Dan nanti Mbak Feni bisa menunjukkan bukunya ya ke teman-teman gitu seperti apa. Ada buku fisiknya kan ya, bisa ditunjukkan nanti dan nanti bisa dipromosikan untuk teman-teman supaya bisa dibelinya kemana. Saya juga udah pesan tapi belum 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 nyampe, ditindaklanjuti sepertinya belum nyampe gitu. New York. Nanti enggak sih, saya ke Indonesia aja. Nanti akan ke rumah teman gitu. Nah, narasumber kita adalah penulis bukunya sendiri, yaitu Mbak Adriana Feni atau Dr. Adriana Feni yang biasa disapa Mbak Feni. Nah, beliau ini adalah Ketua Dewan Pembina Lembaga Partisipasi Perempuan gitu. Dan kawan-kawan semua nanti akan dimoderatori atau difasilitasi diskusinya oleh Emanuela Malonda ya, Emanuela GA Malonda. Nanti dijelasin ya GA-nya apa ya, panjang banget namanya. Tapi biasanya Emanuela ini dipanggilnya Erika gitu, agak nggak nyambung ya Emanuela jadi Erika, bukan Ella gitu ya atau Malonda gitu. Nah, Erika nanti akan memfasilitasi ya. Jadi Erika ini juga baru bergabung di keluarga Lestok sejak dari KCIF gitu. Jadi Erika ini termasuk orang yang peserta yang rajin sekali datang gitu di setiap panel KCIF ada 40 panel. Jadi kalau ada misalnya peserta terbaik Erika salah satunya gitu. Ada dua peserta yang rajin datang setiap panel itu selalu selalu datang gitu. Ada satu dari Capri dan satu lagi Erika, satu lagi dari ada laki-laki Maluku bertiga ya yang selalu hadir gitu. Nah, terima kasih ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Feni yang sudah bersedia menjadi narasumber dan berbagi di forum Let's Talk, juga Sama. Erika yang sudah bersedia untuk memfasilitasi kegiatan diskusi kita. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang Erika sebelum saya serahkan forumnya. Erika atau Emanuela G. Amalonda SH ini masih muda banget ya, unyu-unyu. Baru selesai baru selesai S1 ya, atau SH, lahir di Ramboken 2 Februari 2002. Wow, umur Mbak Feni 2002, Mbak Feni Jauh banget. 2002. Nah, eh, Erika ini fresh graduate lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dari 2019 sampai 2023. Lulus dengan predikat cum laude dan merupakan lulusan terbaik ya dari program studi ilmu hukum. Selama masa perkuliahan, Erika juga tergabung dalam organisasi mahasiswa yaitu Asian Law Students Association atau LSA, LC Unsrat. Nah, Erika ini juga aktif dalam mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak gitu ya. Jadi perlindungan perempuan, anti kekerasan seksual, keadilan kesetaraan gender, dan mengadvokasi dalam ruang lingkup perempuan dan anak gitu. Dan saat ini
Erika ini bekerja di kantor hukum Asmara Dewa dan partner dengan posisi sebagai associate di kantor hukum tersebut. Mudah-mudahan Erika segera bisa ini ya ikutan training untuk advocate ya, dapat license advokat jadi bisa mengadvokasi gitu, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu sesuai dengan cita-citanya ya, Erika ya. Itu saja dari saya pengantar untuk moderator kita dan makasih sekali lagi Mbak Feni dan teman-teman yang ada di Zoom dan juga yang menyaksikan di Facebook Let's Talk ya. Saya langsung saja serahkan forum sepenuhnya untuk Erika untuk memfasilitasi diskusi kita. Silakan Erika. Oke Mbak, Mbak Ira udah kasih kesempatan saya untuk menjadi moderator di salah satu kegiatan di Let's Talk. Jadi sebelumnya saya mau menyapa Mbak Feni. Halo Mbak, salam kenal. Salam kenal Erika. Eh, Sebelum saya berikan kepada Mbak Feni, saya mau membacakan sedikit apa ya biografi singkat dari Mbak Feni. Jadi Mbak Feni lahir di Semarang pada tanggal 22 Mei 1970, menyelesaikan studi S1 di FISIP Universitas Katolik Parayangan, jurusan Hubungan Internasional, S2 dari program studi Filsafat UI dan S3 dari program studi Filsafat UI juga. Mbak Feni itu merupakan aktivis gerakan perempuan sejak masa reformasi tahun 1988. Wah, keren banget ya Mbak. Menjadi pemimpin redaksi Jurnal Perempuan hingga tahun 2008 dan menulis beberapa artikel di Harian Kompas dan menulis beberapa buku. Antara lain, karena banyak Mbak, saya bilang aja ya salah Ya, satunya. skip aja. Yaitu, skip aja, oke Mbak. Terus Mbak Feni juga membuat kajian dan penelitian, antara lain itu ada kebijakan nasional yang responsif gender dari Kemen PPA. Mbak Feni juga pernah mengikuti berbagai workshop, kursus, dan pelatihan internasional seperti Training on Women in Politics di NU Canberra, dan menjadi koordinator koalisi anti kekerasan berbasis gender. Dan Mbak Feni juga ketua Dewan dari Partisipasi Perempuan dan aktif di beberapa jaringan perempuan dan menjadi komisioner di Komnas Perempuan periode 2015 sampai 2020. Kira-kira teman-teman biografi singkat di Mbak Feni. Nah, sebelum nih saya langsung kasih ke Mbak Feni, Mbak Ira, topik-topik diskusi yang akan kita bahas nanti. Nah, di situ ada tentang buku ini ya. Buku ini tentang jiwa yang berdaya, berkenalan dengan dunia feminis. Nah, buku ini menjelaskan tentang apa itu feminisme dan aliran-aliran besar yang dalam feminisme. Dan buku ini ada sekitaran 67 halaman ya, dari kata pengantar sampai ke literatur. Dan buku ini tuh mengajak kita berjalan-jalan secara singkat untuk memahami 9 aliran besar feminisme, mulai ada banyak banget tuh. Nanti Mbak Feni yang akan jelasin ya. Ya, kira-kira itu. Saya langsung kasih aja ke Mbak ini. Mbak, untuk Mbak Ira bilang sekitaran 40 menit lah gitu. Berikan. Waktunya Terus tapi 45 kalau menit misalnya ya. pasti ada. Oke. Iya. Ya, terima kasih Erika. Silakan Mbak. Ya, gimana? Iya, dipersilakan Mbak. Oke, Dipersilakan. terima kasih Erika. Selamat pagi semua, selamat hari Sabtu pagi ya. Mungkin masih ada yang ngantuk-ngantuk, masih ada yang kurang tidur, capek gitu kan ya. Tapi pagi ini kita eh, membahas eh, tema yang cukup penting juga karena feminisme itu adalah untuk semua orang. Nggak cuman perempuan muda juga, nggak cuman perempuan yang udah tua-tua gitu, tapi untuk semua itu sangat bermanfaat pengetahuan feminisme itu. Saya juga ingin menyapa juga Ira, Farid di sini ya kan, siapa lagi tuh, Evi ya ada tadi ya, dan semua teman-teman di sini terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sedikit ulasan tentang buku saya. Itu buku ini memang didedikasikan untuk para feminis muda di Indonesia. Jadi LP2 itu menerbitkan 3 buku. Yang satu temanya tentang pengantar feminisme, yang kedua tentang
SRHR atau hak dan kesehatan reproduksi kesehatan reproduksi yang ditulis oleh Ibu Budi Wahyuni. Kemudian yang ketiga adalah advokasi dan koalisi, itu yang ditulis oleh Ajeng dan Evi. Nah, 3 buku itu memang jadi buku panduan ya untuk kelas feminis yang sekarang ini sudah sampai batch ketiga. Jadi Erika kalau berminat juga bisa tuh ikutan tuh kelas feminis. Terus dan teman-temannya ya kalau ada yang berminat ya. Saya selalu bilang kalau ada anak ponaan yang berminat ikut, ayo ikut gitu ya. Kemarin yang diterima itu sekitar 120 orang. Seperti itu. Jadi memang ini khusus untuk teman-teman perempuan muda. Seumuran Erika lah ya. Erika tuh umurnya lahir tahun 2002 ya. Itu Iya, anakku Mbak. lahirnya tahun 2003. Jadi seumuran anakku. Nah, terus nanti macam-macam ya ini rencana tindak lanjutnya, action plan-nya ya dari kelas feminis. Itu menarik banget, mereka kampanye di media sosial, bikin podcast seperti itu kan. Terus ya ini kemarin ada yang berminat juga anak-anak cowok gitu ya, tapi LP2 masih mempertimbangkan itu. Kenapa kelas feminis batch pertama sampai batch ketiga itu pada akhirnya hanya menerima perempuan muda, karena ternyata itu di ketika berlangsung begitu ya, terutama di dalam diskusi kelompok kan kita breakout room seperti itu ya, banyak mereka yang curhat dan ternyata mereka itu adalah korban begitu. Korban kekerasan berbasis gender, korban kekerasan seksual, pelecehan seksual. Jadi kemudian kita sepakat untuk membuat ruang aman ini sementara untuk perempuan muda, karena ternyata anak-anak perempuan kita itu banyak sekali yang jadi korban begitu ya. Jadi ya itulah kenapa pertimbangan mengapa sampai kelas feminis basic gitu ya, ini kami hanya baru bisa menerima perempuan muda untuk memberikan ruang aman bagi mereka bercerita. Karena ketika kita juga mengingatkan trigger warning dan materi-materi itu yang selalu bicara soal kekerasan terhadap perempuan, ternyata banyak juga yang ke-trigger begitu ya, ke-trigger secara emosional bahwa ternyata mereka juga adalah korban dan lama lagi jadi korbannya sampai bertahun-tahun seperti itulah. Oke, itu cerita sedikit tentang kelas feminis. Nah, untuk bukunya sendiri, oke, aku coba sharing ya, PPT ku ya. Nah, ini bukunya seperti ini. Sudah kelihatan belum ya? Masih proses, Mbak, belum, masih blank. Belum, Mbak. Oke, Masih proses. Oh, udah, Udah. Mbak. ya. Jadi bukunya ini memang ini dibuat untuk dengan gaya anak muda, banyak banyak ilustrasinya, banyak. Hilang ya, Erika, Mbak Feninya. Iya, Mbak. Hilang ini. Kayaknya Jadi jaringan. Frozen. Putus-putus, Mbak. oke, Udah. putus-putus ya. Ya, sudah. Bentar ya. Lagi. Sudah terdengar? Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Nah, yang teman-teman kelas feminis bahas pertama ini kan banyak yang ini ya, yang sangat talentanya itu besar gitu ya. Ada yang pinter kampanye media sosial. Nah, ini yang ada yang desain, yang pinter desain juga. Jadi ini yang mendesain ini salah satu teman-teman alumni kelas feminis batch pertama. Bentar ya, mana ya? Kok nggak mau turun? Oke, mengapa perlu berkenalan dengan feminis? Karena
ya banyak yang bisa kita pelajari ya dari eh, pemikiran-pemikiran para tokoh feminis itu, dan mereka juga bisa mengubah hidup perempuan menjadi lebih baik, lebih setara, dan tidak menjadi korban kekerasan berbasis gender. Nah, apa itu feminisme? Ya, feminisme itu kalau menurut ensiklopedia feminisme Gihum itu adalah rangkaian gabungan dari ideologi transformasi sosial yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi perempuan melalui persamaan hak, persamaan sosial, dan melalui kuncinya adalah membangun kesadaran ya. Mungkin yang selama ini tidak menyadari bahwa saya ini adalah korban, saya ini apa menjadi warga negara kelas 2 yang dianggap nggak penting oleh masyarakat seperti itu membangun kesadaran menjadi lebih berdaya begitu ya. Dengan intinya sebenarnya dari metode feminisme itu kan yang berbeda dengan metodologi misalnya positivistik seperti itu ya, yang selalu ini apa melihat itu melalui kacamata yang sangat maskulin. Jadi feminis itu melihat positivistik ini adalah yang sangat maskulin. Nah, kemudian feminisme sebagai gerakan itu apa? Feminisme sebagai gerakan adalah gerakan perempuan ya. Jadi seperti di Indonesia ini juga ada gerakan perempuan yang terdiri dari kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga perempuan, lembaga partisipasi perempuan juga termasuk. Dia berada di dalam gerakan perempuan ini yang kemudian dia melakukan sebuah kampanye, gerakan sosial, kampanye politik untuk gabungan ya sebenarnya ya ini apa kegiatannya gitu untuk memperjuangkan misalnya ya apa yang terjadi di ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, kenapa lagi juga kita penting belajar feminisme? Ya kita belajar karakter para feminis, termasuk para feminis Indonesia. Kita juga harus pelajari. Jadi nggak cuma hanya yang di Barat aja ya. Kemudian feminis di negara maju juga berpengaruh dalam perkembangan instrumen HAM. Nanti kita akan lihat di dalam buku ini bagaimana misalnya di dalam gelombang kedua feminis itu, kalau gelombang pertama itu dia kan masih memperjuangkan hak-hak yang paling dasar ya, kayak menghapuskan perbudakan, terus menghapus ini apa perempuan harus punya hak untuk mengenyam pendidikan, kemudian perempuan harus punya hak untuk berpolitik, terus bekerja gitu. Masa perempuan nggak boleh bekerja? Kita kan juga pengen sejahtera seperti itu. Nah, di feminis gelombang pertama itu baru yang masih basic. Nah, gelombang yang kedua sudah mulai advance ya, sudah mulai bicara soal hal-hal yang selama itu masih tabu banget kayak seksualitas, hak reproduksi, tapi juga pada sekitar tahun 40-an, tahun 45 terutama PBB ini sudah mulai berdiri gitu. Nah, kemudian para feminis terutama waktu itu adalah Eleanor Roosevelt ya bersama teman-temannya itu berjuang supaya PBB juga punya perspektif gender yang memadai, dan mereka berjuang waktu itu supaya terbentuk Commission on the Status of Women. Nah, disitulah ini apa mulai perjuangannya para feminis ini mencapai konkretnya seperti itu ya. Dan pada akhirnya Commission on the Status of Women itu berdiri dan sampai sekarang setiap tahun itu bersidang. Nah, yang tahun depan ini adalah CSW yang sidangnya ini yang ke berapa ya? 69 ya kalau nggak salah. Ya, begitu. Nah, kemudian mulailah di situ perkembangan instrumen HAM perempuan hingga diakui oleh semua negara, diratifikasi ya oleh semua negara.
Dan kemudian instrumen HAM internasional itu kemudian turun pada instrumen HAM nasional, kemudian bisa turun lagi sampai di peraturan-peraturan daerah yang responsif gender seperti itu ya. Apalagi dengan belajar feminisme kita juga melawan stigma terhadap kaum feminis yang sering ini ya sebenarnya. Kaum feminis ini kalau sering distigma terutama di media sosial ya. Dulu gak ada media sosial gitu kan. Sekarang media sosialnya banyak banget tapi anti feminisnya juga akhirnya banyak banget gitu. Terus supaya perempuan-perempuan ini tidak mau belajar feminisme, kemudian distigma bahwa feminis itu kan yang nggak mau pacaran lah, yang anti perkawinan lah, yang feminis itu adalah lesbian lah dan sebagainya. Nah, teman-teman muda di sini belajar untuk melawan stigma itu dan justru melawan ya ini di media sosial juga. Jadi mereka kemudian berkampanye untuk tema-tema keadilan gender. Dan itu akhirnya kemudian dilakukan tuh oleh teman-teman alumni kelas feminis batch pertama, batch kedua, batch ketiga. Jadi mereka seperti mendapat amunisi gitu ya untuk melawan balik para anti feminis di media sosial itu. Kemudian dengan feminisme kita bisa memahami berbagai strategi yang digunakan tokoh feminis dalam mewujudkan dunia yang lebih adil gender. Jadi sebenarnya para tokoh feminis di dalam 8 aliran besar itu ya. Kalau aku menulis di buku ini tuh ada 8 aliran besar ditambah teori-teori yang lain, dan kalau di clustering gelombangnya itu ada 4 gelombang. Gelombang yang terakhir itu sebenarnya yang sudah mulai sekitar tahun 2010-an yang media internet dan media sosial itu dimulai ya. Nah itu banyak juga dari mereka yang nggak mau disebut sebagai feminis gitu ya. Seperti kalau kita belajar filsafat seperti itu juga banyak juga yang bilang saya bukan filsuf ini postmodernis kok, saya bukan filsuf. Tapi memang pengklasteran ini kan penting ya supaya kita bisa memetakan gitu bahwa yang tulisannya ini seperti ini di clustering masuk ke aliran feminis psikoanalisa misalnya seperti itu. Jadi untuk memudahkan kita belajar aja gitu. Lalu apakah kita harus memilih kita mau jadi feminis yang mana? Kan enggak juga gitu. Jadi itu pertanyaan itu lucu ada tuh kemarin. Jadi kita harus memilih, Bu, kita mau jadi feminis mau jadi feminis radikal atau liberal? Ya enggak juga gitu. Kamu sudah paham aja gitu apa yang diperjuangkan oleh para feminis ini sebenarnya intinya adalah sama gitu. Ini bahwa supaya kehidupan perempuan itu lebih baik gitu. Kalau misalnya kamu menghadapi persoalan misalnya perempuan dalam sastra gitu, kamu bisa mengacu ke feminis postmodernis misalnya seperti itu. Oke, dengan belajar feminisme kita bisa menolong teman kita yang menjadi korban sehingga kita lebih paham pada haknya. Nah, memang kemarin kelas feminis ini kita memilih yang statusnya mahasiswa ya, karena masa depannya masih panjang banget kan. Dan dia bisa melakukan advokasi itu di kampusnya, dia bisa mengadvokasi itu nanti kalau dia udah bekerja dia bisa mengkampanyekan tentang kesetaraan gender itu di ruang kerjanya dia seperti itu. Jadi apalagi di kampus sekarang ada Satgas PPKS ya, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi kami berharap teman-teman alumni kelas feminis ini juga bisa mewarnai dan bisa bergabung gitu di Satgas PPKS untuk menolong temannya. Sebenarnya kalau misalnya temannya ada yang menjadi korban
supaya teman-teman yang lain juga bisa lebih paham akan haknya gitu. Walaupun tantangannya banyak pasti. Anak saya cerita tuh di kampusnya dia tuh kalau ada yang Satgas PPKS langsung, wah Satgas PPKS gitu, awas hati-hati kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak kayak ini apa Satgas PPKS tuh kayak polisi apa gimana di dalam kampus, tapi terus kayak setengah diledekin apa gimana. Tapi kan mereka ini nggak paham gitu. Nanti kalau mereka sendiri jadi korban, nah tuh baru deh tuh bingung kan. Kalau ini kan kita mencegah ya, mencegah supaya itu kenapa di kampus itu. Teman-teman mungkin ini apa kalau lihat browsing di YouTube ya, itu di kampus-kampus di Amerika Serikat segala itu kasus kekerasan seksualnya tinggi banget dan mereka itu sampai bingung sampai dan nggak berani karena aib seperti itu ya. Dan akhirnya orang tuanya yang mendorong sampai akhirnya ada satu mahasiswa yang membuka hotline. Dan ketika hotline itu dibuka itu ternyata kasusnya banyak banget, korbannya banyak banget di dalam kampus itu. Jadi memang harus mulai dari berani untuk speak up seperti itu ya. Nah, dengan feminisme kita akan menemukan metodologi yang tepat ketika melakukan riset sehingga tidak bias gender. Seperti itu ya, ya itu karena memang di kampus-kampus di Indonesia seperti itu tuh memang jarang yang ada kurikulum khusus misalnya mata kuliah gender kecuali kalau teman-teman memang masuk kajian gender UI ya, S2 ya. Tapi kalau S1 sekali itu kan jarang sekali yang membahas itu. Jadi eh, dengan kelas feminis, dengan diskusi seperti ini didorong untuk supaya melakukan riset tentang melalui metodologi feminis yang saya tadi mengatakan juga tantangannya juga nggak mudah, nggak banyak dosen yang paham metodologi feminis itu apa. Dianggap metodologi feminis itu adalah yang objektif seperti itu dan tidak positivistik ya. Sementara ilmu itu yang harus yang positivistik banget gitulah. Padahal metodologi feminis justru dia harus mendengarkan suara perempuan seperti itu. Nah, saya cukup cukup senang karena beberapa kali juga menguji tesis di S2 Filsafat UI, mereka sudah mulai banyak yang mengambil feminisme sebagai temanya dan ini mudah-mudahan lebih banyak gitu kan penelitian tentang yang feminis seperti itu sehingga nanti Indonesia ini akan banyak akan kaya lah penelitian tentang keadilan gender. Kemudian para tokoh feminis ini menginspirasi kita untuk belajar dari hidup mereka dengan menuliskan pengalaman hidup kita ketika berjejaring dengan gerakan, ketika kita menjadi korban, kita kita ceritakan sehingga itu menginspirasi korban lain untuk speak up, kita menginspirasi perempuan lain untuk menulis dan melakukan advokasi seperti itu ya. Kalau teman-teman membaca kisah-kisahnya para feminis ini itu menarik banget gitu. Virginia Woolf misalnya ya ini apa dari aliran feminis liberal yang awal-awal itu dia merasa bahwa dia hidup dia sendirian, dia nggak punya teman sehingga sampai akhirnya dia ingin bunuh diri karena nggak ini apa semua orang tuh nggak memahami dia yang ingin berjuang untuk perempuan gitu untuk mendapatkan haknya. Nah kita membayangkan bagaimana feminis liberal itu karena ya zaman itu adalah masa-masa kayak perempuan tuh yang harus pakai bajunya itu yang panjang banget yang ini ya gaya Victorian yang uh, ini apa ada masa abad pertengahan yang kemudian sangat moralnya sangat moralis banget seperti itulah ya. Jadi membayangkan bagaimana menjadi seorang feminis, seorang perempuan yang ingin melawan memahami haknya itu sangat berat sehingga Virginia Woolf itu akhirnya depresi dan kemudian
bunuh diri ya, ini apa, terjun ke sungai. Nah, kisahnya itu kemudian di ini dijadikan film, judulnya itu The Hour, seperti itu. Sebenarnya kalau kita bisa belajar feminis dari film-film yang feminis ya, itu banyak ya, seperti misalnya di Hour itu ya. Terus feminis mana lain yang sudah dibuat filmnya. Terus ada cerita tentang sejarah uh, Hari Anti Kekerasan Perempuan, Mirabel Sister, itu juga sudah difilmkan ya, judulnya Butterflies. Terus apalagi banyak ya, film The Red itu yang tentang feminis, sosialis Marxis, seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya hidupnya para feminis ini sangat menginspirasi juga dunia perfilman, apalagi yang di media-media lainnya ya, tulisan seperti itu. Jadi banyaklah. Sulamit Firestone misalnya ya, seorang feminis radikal. Dia itu dianggap sebagai ini apa, pendahulunya dari cyber feminism. Jadi yang sekarang ini yang perempuan melakukan kampanye feminis tentang feminisme di media sosial itu dianggap bahwa Sulamit Firestone itu sudah mulai menginisiasi itu dalam gagasannya, bukunya dia yang berjudul Dialectic of Sex, seperti itu ya. Nah, Sulamit Firestone sendiri sebenarnya juga seorang feminis yang punya persoalan dengan mental health, sama dengan Virginia Woolf. Dia itu punya kecenderungan depresi berat sampai akhirnya meninggal pada usia 67 tahun karena schizofrenik. Seperti itu. Itu juga hampir mirip, walaupun masa era hidupnya itu agak berbeda ya, antara yang feminis liberal dengan yang radikal, agak beda jauh gitu, sekitar 50-an tahun kelahiran hidupnya. Tapi kita bisa memahami bahwa para feminis ini sebenarnya punya problem kejiwaan yang mereka merasa kesepian, mereka merasa bahwa perjuangannya ini nggak dipahami, melawan patriarkis itu berat banget, seperti itu kan ya. Itu kenapa kita ini harus bergabung gitu, menjadi satu. Teman-teman aktivis ini juga punya masalah banyak ya. Ini apa? Mulai burnout karena sering mendampingi korban. Kalau di Komnas Perempuan itu ada program Caring for Caregiver. Jadi kita itu healing gitu ya, kita meditasi, kita apalah, konseling. Waktu aku di Komnas Perempuan itu aku punya jatah konseling itu 2 kali setahun. Kalau 5 tahun, periode 5 tahun berarti aku punya jatah 10 kali, dan itu harus dimanfaatkan. Soalnya kalau nggak kita burn out, kita nggak bisa burn out itu didiamkan, burn out itu akan menjadi problem dari mental health kita dan penyakit juga ya. Jadi penyakitnya kalau teman-teman aktivis itu penyakitnya berat-berat sampai cancer seperti itu juga mungkin karena burnout gitu. Bayangkan ada satu teman menghadapi kasus di Jember itu yang kekerasan di pondok pesantren itu, korbannya itu 15 orang gitu. Nah, itu kan bisa burnout, bisa sakit. Nah, itu gunanya kenapa kita harus saling menguatkan. Saling ini apa, selalu bersama-sama ya. KFV ini di sini tuh paling suka ini tuh merawat teman-temannya tuh kalau sakit gitu. Tapi ya itulah sisterhood solidarity kita ya, solidaritas persaudarian yang memang dibangun melalui pemahaman kita tentang feminisme itu. Ya, itulah beberapa. Kalau untuk aliran-aliran mungkin bisa dibaca sendiri ya. Tapi bagaimana kita mempelajari karakter-karakter dari feminis ini menarik memang. Kayak misalnya tadi kita belajar soal kondisi mental health seperti itu, kita jangan sampai mengalami itu. Kita harus
mencari bantuan, kita harus bergabung dalam eh, sebuah pertemanan yang saling menguatkan seperti itu ya. Karena memang mau mewujudkan Indonesia yang adil gender itu ya sangat tidak mudah gitu. Kita butuh uh, orang yang cukup banyak yang bisa memberikan dukungan kepada kita. Keluarga itu juga dukungan yang paling uh, ini ya paling penting ya. Kalau keluarga nggak mendukung kita ya berat, sebenarnya berat begitu. Nah itu kan harus diberikan pengertian sedikit-sedikit. Tapi kalau kita melihat bagaimana karakter para feminis ini yang luar biasa ya, seperti misalnya uh, feminis sosialis marxis, ceritanya oh ya yang difilmkan juga ya, seperti Clara Fraser atau ini apa Emma Goldman seperti itu. Dia bagaimana mempengaruhi keluarganya dia untuk bergabung. Dia pintar banget mempengaruhi keluarga suaminya dia untuk memberikan dukungan kepada dia. Nah, itu ada ceritanya ya Emma Goldman ya yang dibilang sebagai anarkis ya. Sebenarnya dia nggak anarkis gitu. Dia nggak pernah melakukan anarkisme gitu. Tapi karena dia itu sangat pintar untuk berorasi gitu, orasinya dia itu mempengaruhi orang untuk anarkis seperti itu. Jadi bagaimana juga kita belajar karakter-karakter feminis yang sangat powerful gitu ya, yang sangat ini apa mempengaruhi orang lain gitu, yang leadershipnya kuat seperti itu. Nah ini kita nanti berbicara soal feminist leadership. Feminist leadership itu seperti apa gitu kan? Terlalu jelas pasti berbeda dengan leadership kepemimpinan yang maskulin gitu kan. Nah itulah yang tadi harus dengan dasar sisterhood solidarity yang tinggi, yang memberdayakan perempuan lain, itulah antara lain feminist leadership yang ditawarkan oleh para tokoh feminis. Kemudian sesudah kita bicara soal 8 aliran feminis, terus di barat, ada yang di timur, ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, seperti itu. Lalu bagaimana dengan feminis Indonesia? Nah, feminis Indonesia sebenarnya itu kalau kita melihat adalah lebih banyak ke kepemimpinan perempuan ya. Walaupun secara teori ada, seperti misalnya R.A. Kartini begitu ya. Dia dipengaruhi oleh teman-temannya para feminis liberal terutama di Belanda begitu ya, sehingga kalau kita melihat karakter dari tulisan-tulisannya R.A. Kartini, kita bisa dengan sangat jelas melihat aliran mana sebenarnya R.A. Kartini itu. Aliran mana kira-kira? Ya jelaslah aliran feminis liberal ya, karena yang diperjuangkan oleh Kartini ini kan hak pendidikan, hak perempuan di dalam masyarakat, seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya jauh sebelum R.A. Kartini, seperti itu juga kepemimpinan perempuan terutama di masa-masa kerajaan ya, itu sebenarnya diakui. Dan kita banyak sebenarnya mempunyai tokoh-tokoh perempuan yang ini apa tidak begitu dikenal di dalam sejarah, padahal dia punya sebenarnya kontribusi yang sangat kuat di masa masyarakat waktu itu, di masa kerajaan ya, seperti misalnya Ratu Sima waktu masa kerajaan Majapahit, masa kerajaan Kalingga ya. Kemudian Gayatri Rajapatni itu sebenarnya dia itu punya power yang kuat
di belakang masa keemasan Majapahit. Nah, itu bisa dibaca juga di bukunya Earl Drake yang khusus meneliti tentang Gayatri Rajapatni. Itu adalah mentornya Patih Gajah Mada. Jadi dia itu istrinya Raden Wijaya dan ibunya dari Tribuana Tunggadewi. Dan nenek dari Hayam Wuruk. Tapi kemudian dia menjadi seorang bikuni ya. Dia kemudian menjadi Buddha dan menjadi Buddha, dan kemudian dia menjadi biku yang kemudian dia kayak biarawati seperti itu ya. Tapi dia masih menjadi mentornya Patih Gajah Mada, dan ketika sampai mengantar Majapahit ini pada masa kejayaannya. Tapi kemudian ketika Raja Patni ini sudah wafat, nah mulailah Gajah Mada itu sudah tidak terkendali lagi, sehingga akhirnya kemudian perlahan demi perlahan Majapahit itu kemudian runtuh, diawali dengan ketika dia membantai rombongan dari kerajaan Sunda ya waktu itu ya. Nah, itu kemudian yang kemudian dendamnya itu berkelanjutan. Nah, itu kemudian Majapahit mulai perlahan runtuh ketika sesudah Raja Patni ini sudah tiada. Nah, di masa kolonial perempuan juga berjuang melawan penjajahan yang dipimpin oleh tokoh pahlawan perempuan yang sangat tidak populer, padahal itu kontribusinya banyak banget, yaitu Laksamana Ratu Kalinyamat. Jadi mungkin kita mengenal Laksamana Malahayati, tapi yang Ratu Kalinyamat ini nggak terkenal, padahal dia Laksamana juga sebenarnya, dari pesisir Jawa Tengah ya. Yang kenapa Laksamana Ratu Kalinyamat ini tidak terkenal, karena dianggap bahwa dia ini kan Muslim, tapi kenapa dia bertapa telanjang seperti itu, jadi itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya saat itu sih bisa, sekarang nggak bisa gitu, karena padahal dia itu bertapa telanjang itu karena dia ingin membalaskan dendam suaminya yang dibunuh oleh Arya Penangsang seperti itu. Jadi kemudian akhirnya dia sampai suatu saat dia bisa membunuh Arya Penangsang itu, dan dia akhirnya tidak bertapa telanjang lagi. Nah, Ratu Kalinyamat ini karakternya sangat kuat, dan dia memang berperang melawan Belanda di pesisir Jawa Tengah. Tapi kemudian dianggap setelah nggak layak ditampilkan seperti itu. Kemudian pada masa sejarah gerakan perempuan sendiri di Indonesia, ya pada masa Orde Lama dia mencapai puncak yang paling progresif dengan ideologi sosialis Marxis ya, seperti kita tahu itu gerakan wanita Indonesia. Tapi kemudian distigma, dihancurkan, dipersekusi, dan tokoh-tokohnya banyak yang mengalami pelanggaran HAM masa lalu. Pada masa Orde Baru akhirnya gerakan perempuan ini kemudian dilumpuhkan gitu melalui ideologi ibuisme. Ya dianggap aktivis itu sama dengan PKI, macam-macam itulah ya. Dan kemudian pada masa reformasi gerakan perempuan ini mencapai ininya lagi, bisa bangkit lagi seperti itu ya. Dan tapi ya tantangannya ya cukup banyak juga gitu, tantangannya fundamentalisme, tantangannya kekerasan berbasis gender online seperti itu kan. Oke, mungkin sampai di situ dulu aja ya, kita nanti ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Erika. Terima kasih semua. Nah, oke. Makasih Mbak Vini penjelasan yang sangat komprehensif ya teman-teman tentang dunia feminisme. Mbak, ini deh sebelum kan banyak yang juga mau bertanya kan di sini juga. Sebenarnya saya juga mau bertanya nih Mbak. Seperti yang kita tahu kan Mbak tentang dunia feminisme ini belum banyak ya yang tahu gitu. Gak usah sampai ke laki-laki Mbak, tapi ke perempuan sendiri. Belum semua juga perempuan yang mengetahui tentang dunia feminisme ini. Nah,
saya mengetahui tentang dunia feminisme ini di saat waktu saya kelas 1 SMA deh. Waktu itu saya sementara ngobrol-ngobrol dengan salah satu senior saya yang lulusan filsafat, dia ngomong tentang feminisme ini kepada saya gitu, Mbak, kasih pengenalan. Nah, itu saya tertarik gitu tentang dunia feminisme ini. Yang awalnya saya itu apa ya, nggak tahu tentang keadilan gender kayak gitu kan, Mbak. Nah, saya ini kalau sekolahnya itu kan dari daerah, Mbak. Nah, teman-teman saya banyak juga yang belum memahami tentang dunia feminisme ini, Mbak. Nah, bagaimana ya, Mbak, cara kita untuk bisa memperkenalkan dunia feminisme ini kepada perempuan-perempuan daerah? Bahkan perempuan-perempuan yang udah tinggal di kota aja itu belum tentu juga Mbak tahu kan yang tentang dunia feminisme ini. Bagaimana dengan perempuan yang tinggal di daerah yang tentang pengetahuan atau edukasi itu masih belum bisa mereka akses gitu, Mbak. Oke, terima kasih Erika. Mungkin aku jawab dulu ya pertanyaannya Oke. Erika. Jadi memang itu yang problem yang kemudian dialami oleh gerakan perempuan. Jadi gerakan perempuan ini mengalami krisis kaderisasi. Pada akhirnya seperti itu ya. Perempuan-perempuan muda ini kayak nggak terlalu tertarik dengan feminisme itu apa sih? Apalagi ditambah tadi ya stigmanya di media sosial tuh banyak banget gitu kan yang anti feminis seperti itu. Jadi padahal kalau menurutku feminisme itu ya salah satu pengetahuan yang harus kita pelajari betul gitu. Itu salah satu life skillhood, cara bertahan hidup adalah dengan kita belajar feminisme. Karena kalau tidak kita akan ini apa menjadi korban, kita akan menjadi nggak tahu harus kemana, kita jadi depresi seperti tadi aktivis feminis awal tadi ya ada uh, Virginia Woolf, ada Sulamit Firestone, ada Tigris Atkinson yang sebenarnya mereka depresi karena menganggap orang tuh nggak paham dia, kok saya harus menanggung ini apa menjadi korban ini sendirian seperti itu. Nah, jangan gitu. Kita harus bersama-sama gitu. Nah, cara mengenalkan feminis kepada generasi muda itu tadi uh, kalau LP2 caranya adalah membuka kelas feminis setiap tahun gitu ya. Itu sayang banget tuh kalau nggak dimanfaatkan karena kita bisa membantu teman kita, kita bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang di sekitar kita ya kan. Nah, terus banyak ya caranya ya. Kemudian kita bisa menulis pengalaman pribadi kita, menulis tentang kegelisahan kita itu bisa kita tulis dan kemudian kita sharing gitu kan ya di media sosial atau yang biarkan lebih banyak orang yang membaca kegelisahan kita, harapan kita seperti itu dan mereka belajar memahami. Tapi memang yang paling powerful ya ketika kita menuliskan pengalaman kita sih sebenarnya. Itu. Kemudian kalau tadi alumni kelas feminis bikin podcast seperti itu ya kayak yang sekarang pagi ini kita lakukan, ini kan kita juga mensosialisasikan gerakan feminisme ya. Nah, itu bisa bisa dilakukan juga dengan gaya yang anak muda banget gitu kan ya. Aku melihat sebenarnya banyak teman-teman muda yang mulai menulis buku-buku feminis gitu. Jadi mereka ngambil tema tentang Simone de Beauvoir atau Frida Kahlo. Artinya adalah sebenarnya teman-teman muda ini ketertarikannya pada tokoh-tokoh feminis ini ada gitu. Tinggal mengaktualisasikan pada ya situasi yang sekarang dihadapi anak muda gitu karena setiap zamannya itu kan pasti ada tantangannya gitu ya. Tantangan pada zamanku ini karena aku tuh generasi generasi apa ya aku itu ya generasi X ya beda sama generasi yang dihadapi oleh generasi Z gitu kan. Dulu di zamanku belum ada internet tapi sekarang kan wah ini apa bergerak sedikit kita media sosial kayak gitulah ya. Nah, itu tantangan pada zaman-zaman yang berbeda. Kemudian
Apalagi kalau dulu ya menulis di jurnal, menulis di koran, kalau sekarang menulis di media sosial mungkin ya. Terus kita bisa ngumpulin teman kita, nulis bareng begitu ya. LP2 punya workshop feminis menulis. Jadi kalau ada yang berminat boleh juga ikutan nanti. Nanti akan diumumkan sekitar bulan November ya. Nah, itu sambil kita mau meluncurkan kompilasi eh, feminis menulisnya yang ini sebelumnya. Jadi alumni kelas feminis batch pertama sama batch kedua nanti akan itu sudah ikut workshop feminis menulis dan tulisannya itu akan kita publikasikan dan akan kita launching pada workshop feminis menulis batch kedua. Jadi kalau teman-teman berminat ikut workshop batch kedua boleh untuk feminis menulis nanti akan dikompilasi dan diterbitkan lagi tahun depan seperti itu. Jadi ya tokoh-tokoh feminis juga mengajarkan sebenarnya kepada kita gitu bahwa supaya apa orang lain tahu gagasan kita ya memang harus kita harus menulis itu, menuliskan itu. Semakin banyak teman-teman yang memahami tentang feminisme semakin bagus gitu kan, dia tidak mudah jadi korban, dia bisa membantu teman lainnya untuk memahami bahwa memberdayakan temannya yang lain seperti itulah ya. Oke, makasih Mbak penjelasan yang jelas banget ya. Teman-teman, apakah ada juga yang mau bertanya di sini? Diberikan juga waktu ya teman-teman untuk bertanya. Tapi ini nih, Mbak, saya tuh mau tanya, bukunya ini dijual di mana ya Mbak? Bisa beli di mana? Gramedia kah? Atau di mana Mbak? Bukunya sementara ini belum dijual di toko buku karena memang buku ini kan buat ini apa panduan dari kelas feminis menulis, tapi bisa dibeli di emailnya LP2, di IG-nya LP2, kemudian di websitenya LP2 juga ada. Jadi websitenya LP2 itu www.lembaga partisipasi perempuan. Terus untuk apa ya IG-nya itu @partisipasiperempuan.com. Terus untuk emailnya itu partisipasiperempuan@gmail.com. Mana ya? Kok nggak ada? Ya, itulah. Nanti bisa lihat di websitenya LP2 aja. Di situ ada email sama IG-nya. Oke Mbak, nanti dicek. Karena saya agak tertarik mau beli buku itu buat jadi bahan bacaan saya gitu. Eh, Mbak, karena kan lain juga belum banyak ya yang bertanya. Ini saya tuh sedikit mau share cerita juga gitu Mbak. Saya tuh pernah kena stigma dari sebenarnya keluarga saya juga sih Mbak. Karena saya pulang malam gitu Mbak. Nah, padahal saya itu pulang malam karena saya itu punya kerjaan gitu Mbak. Kan kalau misalnya saya itu urus kasus-kasus Mbak, saya sering banget pulang malam karena jauh juga tempatnya. Nah, saya itu pernah kena stigma kayak kamu tuh perempuan, jangan pulang malam, jangan pulang malam. Nanti tanggapan dari orang-orang sekitar itu gimana? Nggak bagus kan perempuan pulang malam. Nah, situ saya kepikiran, Mbak, kenapa itu hanya ke perempuan aja yang diberikan stigma yang kayak gitu, sedangkan ke laki-laki kok nggak pernah dibilang kayak oh kalau laki-laki pulang malam itu nggak pernah dibilang bahwa nggak bagus gitu, bukan laki-laki yang bagus gitu. Nah, kenapa hanya ke perempuan aja gitu, Mbak? Sampai saya kepikiran gitu Mbak, gimana gitu ya. Ternyata masih banyak gitu ya di era sekarang ini banyak yang belum paham dengan hal yang seperti itu. Setiap kali hanya menjustifikasi pada perempuan aja, perempuan dikatakan sebagai perempuan yang tidak bagus karena pulang-pulang malam gitu Mbak. Itu sih Mbak. Kalau tanggapan dari Mbak Feni gimana Mbak? Oke, Erika di mana tinggalnya di NTT? Di mana tadi?
Enggak, Mbak, Kota Manado. Oh, Kota Manado. Oh iya 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 iya. Ya, tadi Indonesia Timur tadi ya bilangnya ya. Ya. Iya iya. Iya, memang kalau ini apa ya begitulah di dalam masyarakat patriarkis ya. Ada yang ini apa maskulin banget gitu yang cenderung menyalahkan perempuan sementara ini apa laki-lakinya nggak pernah disalah-salahin kalau keluar malam terus kenapa yang perempuan di ini apa itu hanya mereka ingin melempar tanggung jawab aja sebagai kalau nanti kalau ada apa-apa perempuan padahal kan sebenarnya kalau perempuan pun ini apa keluar malam ya dia tetap harus aman gitu dia ini apa nggak salah-salahin juga kalau terjadi sesuatu. Nah, pola pikir yang seperti itu kemudian akhirnya menjadi masalah ketika kemudian masuk ke kebijakan publiknya di Indonesia itu ini apa kajian hasil kajiannya Komnas Perempuan itu sudah lebih dari 360 eh, regulasi di level daerah maupun level nasional itu yang kemudian diskriminatif terhadap perempuan seperti itu dan itu sangat melanggar konvensi SIDAW. Jadi kalau kamu nanti di ini apa ada lagi yang seperti itu mungkin kamu nanti bisa jawab saja bahwa Indonesia sudah meratifikasi konvensi SIDAW atau konvensi tentang anti diskriminasi terhadap perempuan yang itu tidak boleh gitu perempuan itu didiskriminasi karena dia pulang malam atau uh, mengalami diskriminasi upahnya lebih rendah daripada laki-laki itu melanggar SIDAW begitu. Tapi ya itulah Indonesia gitu ya. Indonesia sudah meratifikasi SIDAW tapi ternyata masih ada 360 kebijakan yang diskriminatif dan itu biasanya copy paste aja dari wilayah-wilayah yang lain karena nggak paham itu tadi instrumen HAM perempuan ya ini apa perda keluar malam itu nah itulah yang paling banyak kena ya perempuan kemudian hmm, perda ini apa baju tertentu harus mengenakan baju tertentu itu perempuan juga syariah perda syariah di Aceh itu perempuan yang paling banyak di ini kan dicambuk begitu ya. Padahal dicambuk itu sebenarnya juga sudah melanggar konvensi anti penyiksaan. Jadi sebenarnya di Indonesia ini banyak instrumen HAM yang dilanggar yang walaupun Indonesia sudah meratifikasi juga gitu kayak konvensi anti penyiksaan kan Indonesia sudah meratifikasi tapi malah dilegalkan di perda syariah seperti itu. Jadi mungkin bagaimana kita harus memahami instrumen HAM perempuan itu ya untuk ini apa memberikan pencerahan juga ya kepada para ini apa decision maker, para policy maker gitu. Ini apa ya seperti itulah di lapangan ya mereka belum paham bahwa ada instrumen HAM yang memberikan perlindungan pada perempuan. Jadi kita harus lebih pintar daripada para uh, policy maker di level daerah itu. Terima kasih. Oke, Mbak, itu ada ya Mbak Feni, ASN itu, boleh di Mbak stop dulu Carista. share screen-nya? Oke, Nah, stop share dulu ya. ini ada Ini di ada yang chat ya, bisa mungkin minta aja ya. Ini ada Dania di chat, bisa dibacain chatnya atau kalau Danianya mau ngomong langsung di Zoom juga boleh. Terus ada yang angkat tangan ini Carista, Karista apa Carista? Oke, Caca. Caca, Caca. oke. Ya, halo Kak, selamat pagi. Perkenalkan aku Pagi. Carista, panggilnya Caca aja. Ini kemarin aku ikut kelas feminis batch 3. Sebenarnya aku mau bertanya, sekaligus juga merespon ya apa yang tadi disampaikan sama Kak Feni terkait dengan Satgas PPKS di kampus-kampus. Kan saat ini aku eh, kerja di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Tangerang dan aku terlibat di Satgas PPKS-nya. Dan memang benar bahwa saat kita udah
terjun di Satgas PPKS, kita dianggap sebagai polisi moral. Di mana itu kita kalau kemana-mana selalu dibilang, hati-hati, nanti kena KS loh. Ih, jangan pegang-pegang atau apa. Nanti kena KS, gini. Ternyata di situ kita ngelihat bahwa sebenarnya ada plus minusnya sih. Minusnya di mana, orang-orang tuh harus ada dulu loh yang bisa berdiri di hal yang menurut mereka menakutkan, baru mereka bisa ngejaga lakunya. Tapi plusnya juga kita bisa setidaknya memunculkan eh, apa ya memunculkan eh, kepada diri orang-orang yang mungkin belum tahu apa sih kekerasan seksual itu, eh, dari kehadiran diri kita sendiri, dari adanya Satgas. Nah, sebenarnya hadirnya Satgas PPKS tuh benar-benar ngebuat kita, orang-orang tuh jadi kayak, apa aja sih yang bisa masuk KS tuh, bla bla bla, banyak sih yang masuk ke eh, pertanyaan itu ke aku. Nah, pertanyaannya gini Kak, eh, di Satgas PPKS sendiri itu banyak juga yang mungkin memang sebagian besar dosen yang tridharmanya eh, penelitiannya tentang gender, oke, mereka sudah bisa berpandangan gender, tapi ada juga yang mereka mengakunya, oke, aku berdiri kok pada sisi perempuan, pada korban, tapi eh, ternyata realitanya setelah melakukan diskusi ataupun empat mata ngobrol tidak seperti itu. Nah, menurut kakak gimana dari kacamata eh, kita sebagai orang, sebagai perempuan yang berdaya gitu kak, perlu tanpa perlu kita menjustifikasi mereka, oh mereka tuh nggak gini gini gini, mereka tuh nggak, sebenarnya mereka tuh, sempat ada kepikiran di aku kayak, mereka munafik nih ngomong kayak gini, tapi ternyata eh, enggak, nah kayak gitu. Sebenarnya aku sendiri pun nggak pengen menjustifikasi mereka seperti itu kak, tapi di sisi lain kayak ya kelihatannya seperti itu. Nah, menurut kakak gimana kak, sebagai kacamata kita yang eh, sebagai kita yang peduli sama hal itu, tapi di sisi lain juga kita nggak boleh kayak kayak gitu, nggak boleh menstigma atau menjustifikasi orang-orang yang mengakunya berbeda dari realitanya kayak gitu. Pak, yang sebenarnya yang kebanyakan kayak gitu tuh cewek juga kak, yang mengakunya, oh aku berdiri sama korban, aku ini, tapi di belakang ternyata tidak. Nah, menurut kakak gimana? Apakah jelaskah pertanyaanku? Mohon maaf sebelumnya. Ya, Belum, terima Mbak kasih Feni, Caca. Mbak Feni, maaf sebelum dijawab, kita boleh Ya, foto Mbak. dulu ya, sebentar ya. Oke. Intermezzo bentar ya, kita foto dulu. Nanti baru dijawab. Udah lebih panas nih suasananya ya. Boleh dibuka kameranya atau videonya. Ayo kita ambil fotonya. Caca, mana nih? Dania, Aulia, Mbak Evi. Ini ada Izin aku nggak Mas bisa on cam, soalnya Dew. lagi di luar. Maaf ya. Oke, enggak apa-apa. Kita ambil fotonya ya. Bu Basaria. Wah, ini pas ambil foto Bu Basaria beruntung nih. Ayo dibuka dong. Oke, saya hitung. Oke, nggak apa-apa. Oke, satu, dua. Wah, itu Bu Basaria udah muncul. Loh, kenapa ditutup lagi, Bu? Bu Satu, Basaria dua. di mana? Di eh, di mana ya? Bukan di Tarutung, sini. Tarutung. Tarutung ya. Ah, jauh sekali. Jauh. Satu, dua. Halo, ini Dewo melihat ke sini biar difoto. Satu, dua, tiga. Oke, silakan lanjut. Eka dan Mbak Feni, terima kasih. Ya, terima kasih, Ra. Oke, itu apa? Ya, eh, semangat ya. Ini apa? Caca, Dania ini yang semangat-semangat nih kemarin waktu ikut kelas feminis ya, banyak memotivasi teman-temannya juga. Jadi ya itulah tantangannya kepemimpinan yang feminis ya. Feminis leadership itu tantangannya banyak banget. Tadi aku udah cerita
tokoh-tokoh aktivis ini juga banyak banget kan tantangannya, mulai dia sendiri juga mengalami kekerasan dari pacarnya gitu sampai akhirnya dia eh, berani untuk melawan dan ini berdaya seperti itu ya. Itu memang tantangan kita semua gitu. Kita menyiapkan diri kita, kita bilang pada diri kita sendiri bahwa kalau kita menjadi pemimpin perempuan yang berperspektif feminis itu memang nggak mudah, tantangannya banyak banget. Mulai dari kenyinyiran teman-teman kita seperti itu, ya itu ya anggap aja itulah makanan kita sehari-hari gitu kan. Tapi mereka lama-lama kan akan sadar dengan sendirinya gitu. Teman-teman perlu ingat bahwa 1 dari 3 perempuan itu mengalami kekerasan, mulai dari kekerasan yang diskriminatif atau kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang ringan-ringan aja di catcalling atau sampai ada kontak fisik segala itu hampir semua perempuan mengalami itu ya di dunia ini. Jadi kita sebagai calon pemimpin masa depan kita memahami kalau teman-teman kita ini seperti itu ya kita maklumi aja lah. Tapi kita tetap memahami diri mereka yang juga bertumbuh kembang seperti itu, yang suatu saat mereka juga akan paham mencegah kekerasan seksual di kampus ini penting seperti itu ya, apalagi memberdayakan teman mereka, menolong, terus ayo saya bantu lapor seperti itu penting banget gitu. Jadi ya kita tetap jadi diri kita sendirilah yang kita punya harapan yang besar supaya teman-teman kita juga terhindar dari kekerasan seksual di kampus seperti itu ya. Jadi memang harus banyak dibekali gitu. Seperti kemarin ada ya yang teman cerita gitu. Mengalami tonic immobility. Nah, itu harus dipahami tuh. Ini seorang Satgas PPKS itu harus paham bahwa korban itu nggak bisa disalahkan gitu. Kok kamu nggak teriak, kok kamu nggak bisa melawan? Karena di dalam psikologis itu memang ada tonic immobility itu ketika kita shock banget gitu, bahwa kok kita jadi korban gitu. Itu kita nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak, nggak bisa apa-apa. Nah, itu Satgas PPKS salah satunya adalah dibekali untuk tidak menyalahkan korban dan memahami diri mereka yang sedang mengalami depresi atau mengalami ketika kejadian itu mengalami tonic immobility seperti itu. Itu harus dipahami ya. Secara lebih luas lagi ya itulah patriarkisme. Patriarkisme itu tidak hanya dilestarikan oleh laki-laki aja, tapi perempuan juga ikut melestarikan. Ibu-ibu kita zaman dulu tuh kalau sama anaknya yang perempuan disuruh urusan dapur melulu, sementara ke anak laki-lakinya enggak gitu. Yang anak laki-laki enggak usah ikut-ikutan di dapur, biar sama ini kakakmu aja yang perempuan seperti itu dimanja seperti itu. Nah, itu kan artinya patriarkisme itu juga dilestarikan oleh perempuan. Kenapa kita susah banget untuk mewujudkan keadilan gender ya saat ini seperti itulah. Juliet Michelle pernah bicara tentang woman is the longest revolution. Jadi perempuan itu dalam sejarah hidup manusia itu yang paling banget lambat dalam perjuangannya. Susah banget gitu ya memperjuangkan perempuan. Kenapa? Karena yaitu ideologinya lebih berat daripada kodratnya. Kalau kodrat itu kan perempuan punya payudara, perempuan punya rahim, dia punya potensi untuk melahirkan, dia bisa melahirkan, dia bisa menyusui. Kalau nggak mau melahirkan, nggak mau menyusui, ya nggak apa-apa juga. Gitu, kan, ya. Terus laki-laki punya penis, punya jakun, udah berhenti aja di situ ya. Kenapa ya? Nggak usah pakai ideologi yang macam-macam itu. Kenapa harus pakai ideologi laki-laki lebih berkuasa dari perempuan, laki-laki lebih dominan? Nah, itulah yang membuat Juliet Misal mengatakan ya perempuan ini revolusinya kok panjang betul, nggak selesai-selesai, bahkan udah sejak awal
manusia ada di bumi ini. Sampai berapa tuh sekarang udah tahun 2024 sesudah Masehi ya kan. Nggak selesai-selesai masalahnya itu malah tambah tambah parah ya kan. Tambah ditindas, tambah didiskriminasi. Karena ya memang patriarkisme ini susah ditumbangkan ya kan. Jadi tugas kita bersama itulah setidaknya kalau susah banget tapi setidaknya kita bisa ngurang-ngurangin gitu ya. Kita ngurang-ngurangin dan kita memberikan pesan pada anak perempuan kita, kamu anak perempuan, bukannya kita mau bilang anak perempuan jadi anak perempuan tuh nggak beruntung ya, tapi setidaknya kamu bisa menjadi agen perubahan gitu kan ya. Mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kecil kita. Terserah aja yang lain mau ngomong kita kayak apa gitu. Yang penting saya ini agen perubahan loh. Saya ini memotivasi diri saya sendiri dan memotivasi orang lain supaya berdaya. Seperti itulah kira-kira. Ini Mbak, saya baca ya yang ada beberapa tanggapan yang dari chat Zoom dari Kak Dania. Setuju Kak, akses pengetahuan di kampung itu atau di daerah itu tentang feminisme mereka belum tahu sama sekali. Mungkin kata feminis itu asing banget bagi mereka dan benar juga yang di kota besar belum tentu banyak yang tahu feminisme itu apa. Ya, tadi Mbak Feni juga udah jelasin ya. Terus ada yang dari Kak Krek Carista. Nah, iya bener Kak, perlu edukasi juga ke anggota-anggota Satgas. Banyak juga Satgas PPKS yang anggotanya dibentuk berdasarkan buru-buru, jadi banyak yang tidak siap, yang bukan berperspektif gender. Ya sih, Kak Carista bener banget sih. Ya, Satgas PPKS banyak yang memang belum tentu berspektif korban, kebanyakan ya Kak. Yang saya lihat, saya mengurus kasus kekerasan seksual juga, saya lihatnya gitu sih. Bahkan ada kasus kekerasan seksual yang dia diselesaikan aja secara administrasi aja nggak ke pidananya. Ya Mbak, saya kembalikan ke Mbak Feni. Ya, makasih. Ya, ini apa? Yang namanya Satgas PPKS itu harus berdiri bersama korban. Ya, itu yang harus diingat karena korban itu biasanya kalau dia belum ke Satgas PPKS dia itu sudah bingung dia itu mau kemana dan dia akhirnya tidak menemukan ini apa orang yang bisa dia andalkan dia bisa ini apa percaya gitu. Dan banyak korban ya kalau di Komnas Perempuan itu juga kita karena kita setiap hari dampingin korban seperti itu ya korban ini menganggap bahwa percuma dia melapor karena ini apa orang tuh nggak percaya polisi nggak percaya terus keluarganya dia nggak percaya ya kamu aja kali yang ini apa gimana gimana sama dia kayak begila gimana gitu kan terus polisi juga berapa kali gitu terus malah reviktimisasi lagi ya berapa kali gitu kalau polisinya cowok gitu makanya kita kalau lapor tuh ke polisi harus polisi di level Polres atau Polda yang di sana punya unit perlindungan perempuan. Nah, itu nanti kita akan ditangani oleh polisi perempuan gitu. Nah, itu dia tidak akan menstigma, tidak mereviktimisasi gitu. Kalau yang polisi cowok belum tentu nanti dia malahan banyak kasus itu korban perkosaan malah dikawinkan sama si ini pelakunya gitu oleh polisi karena banyak di lapangan itu memang tidak paham gitu. Jadi Satgas Satgas PPKS juga begitu gitu. Prinsip dasar dari Satgas PPKS adalah berdiri bersama korban. Jadi apapun ininya dasarnya itu harus percaya gitu, harus percaya pada korban. Soalnya kalau enggak ya udah korban udah nggak mau lagi kapok dia datang ke Satgas PPKS kalau cuma mau disalah-salahin aja atau dia ini nggak dipercaya ya. Jadi memang harus seperti itu. Makanya Satgas PPKS ini harus di-training secara sangat memadai supaya dia bisa ngambil korban. Itulah. Kemudian apa lagi ya? Itu ya tanya Iya Mbak, pertanyaan ada feminis radikal dari, Bu. dari Mas Farid itu lagi raise hand Mbak. Persilakan Mas. Oh, itu. Masih ada waktu kan?
Masih. Kok aku yang Masih, jawab? tadi kita mulainya Masih Mas, telat. masih ada. Oke, pertama terima kasih banyak Mbak Feni. Saya pikir bukunya itu buku yang sangat penting ya, karena menjadi textbook mengenal gerakan feminisme secara mendalam. Kalau dulu zaman saya kalau mau masuk ke gerakan itu mulainya dari training gender ya, 1, 2, 3, terus ada training feminis. Sekarang nggak tahu masih ada nggak training-training kayak gitu, terutama buat para junior. Jadi kalau nggak ada, makanya penerbitan buku dan inisiatif dari LPP ini jadi sangat penting untuk memfasilitasi proses training supaya kita bisa lebih mengenal gerakan feminisme beserta agenda-agendanya itu. Jadi patut diapresiasi dan sangat penting ya untuk jadi inisiatif yang perlu dikembangkan. Saya punya 2 pertanyaan. Semoga nanti saya bisa lebih lanjut baca bukunya ya. Tapi kira-kira termasuk dari penjelasan tadi, ada yang bilang kalau gerakan feminisme di Indonesia itu terlalu fokus hanya pada ke persoalan-persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan gitu ya. Padahal sekarang kita sudah mulai memperluas aspek ketidakadilannya itu bukan hanya dalam relasi laki-laki dan perempuan, tapi dalam relasi gender yang lebih luas. Makanya kita juga mencakup ketidakadilan terhadap misalkan LGBT dan seterusnya seperti itu. Apakah memang benar gerakan feminisme di Indonesia itu hanya terfokus atau hanya fokus pada ketidakadilan yang ada dalam relasi laki-laki perempuan aja misalnya kayak gitu. Kalau enggak, kenapa ada anggapan seperti itu gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat sekarang ini perubahan sosial itu kan sangat dinamis ya. Yang terakhir aja kita lihat di Olimpiade. Mungkin kalau teman-teman perhatikan ada sampai penampilan parodi drag queen in the Last Supper. Bayangin coba ada drag queen di pembukaan Olimpiade ditampilkan berbarengan jadi parodi drag queen tapi digabungin dengan dengan Last Supper gitu loh. Itu kan satu sisi kita tahu bahwa itu upaya untuk mendobrak ruang-ruang publik bergender yang sangat sempit yang nggak memberi tempat pada kelompok-kelompok gender yang di luar norma gitu ya, yang dianggap tidak normatif kayak gitu seperti transgender, queen, drag queen, queer dan seterusnya seperti itu. Tapi di sisi lain seperti ya mungkin itu 2 gitu ya. Pertama di dunia olahraganya sendiri yang memang sangat segregatif. Kedua juga mungkin memang menargetkan kritik terhadap institusi agama yang juga sangat segregatif seperti itu gitu ya. Tapi yang pengen saya lihat ada yang pengen saya angkat adalah itu perkembangan yang sangat drastis gitu loh, yang mungkin di luar dugaan kita, termasuk di kalangan orang yang memang terlibat langsung dalam feminisme sendiri gitu loh. Kita nggak pernah membayangkan ada hal-hal seperti itu. Termasuk ada hal atlet transpuan yang akhirnya berkompetisi di dunia olahraga yang di cabang olahraga perempuan gitu loh. Banyak orang protes, dia kan sebenarnya secara fisik laki-laki gitu loh, tapi dalam ideologi gender yang baru, transpuan is puan gitu loh. Transpuan adalah seorang perempuan sejati yang akhirnya boleh juga ikut cabang olahraga yang diikuti perempuan misalkan kayak gitu. Melihat perkembangan seperti ini, sebenarnya apa yang perlu kita siapkan gitu loh, terutama kita yang selama ini memang aktif dalam hak-hak perempuan, dalam ketidakadilan gender, dalam feminisme. Sebenarnya apa yang perlu kita siapkan dari segi kemampuan analitis, dari segi penyikapan gitu ya, sehingga kita tetap bisa berbuat adil gitu loh pada transgendernya sendiri, pada perempuan yang biologisnya itu gitu loh. Jadi kira-kira sebagai orang yang terlibat dalam gerakan feminisme, bahkan bukan hanya praktis gitu ya, memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi dalam proses produksi pengetahuan, kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan gitu loh, menyambut dunia
yang memang semakin mengkuir ini gitu, yang mungkin bahkan kita nggak memprediksi akan seperti itu. Kira-kira itu sih pertanyaannya. Makasih Mbak Feni. Terima kasih Mas Farid. Wah, Mas Farid ini benar-benar ini pelopor ya, pelopornya gender di Indonesia sebenarnya. Teman-teman muda nih kalau tahu ya Mas Farid itu, wah itu luar biasa kontribusinya kepada ini apa pemikiran di Indonesia karena Mas Farid ini mendobrak pada masanya. Dia seorang laki-laki yang feminis yang banyak menulis buku, tadi ya membuat training gender dan berhasil sampai akhirnya berhasil Kemendiknas waktu itu ya itu punya kurikulum gender. Jadi sekarang itu hilang lagi karena kementerinya ganti-ganti kan. Jadi achievement yang waktu itu dibuat oleh gerakan perempuan itu sampai pada kurikulum gender gitu di Diknas, di dunia pendidikan ya. Kalau untuk training gender itu semua di lembaga pendidikan waktu itu sudah seperti itu. Tapi ya itulah ya ini apa masa-masa ada masa-masanya kan masa fundamentalis itu kuat sehingga kemudian itu dihapuskan up and down sebenarnya situasi perjuangan keadilan gender di Indonesia itu ya. Jadi kalau dilihat dari masa-masa Mas Farid mungkin ini apa masa kita awal-awal reformasi sampai sekarang itu sebenarnya agak jauh berbeda ya karena sekarang ini ya kita bebas aja waktu dulu bicara soal transpuan atau ini orientasi seksual yang berbeda biasa aja begitu kan tapi kemudian sekarang itu kenapa jadi bermasalah seperti itu kan jadi kita semakin fundamentalis, kita semakin tidak bisa menerima perbedaan itu, ya kan. Tapi kalau bicara soal kelompok minoritas seksual seperti itu, memang sebenarnya harusnya kita di gerakan perempuan, kita yang mengaku feminis itu kita lebih bisa mentolerir dan bersamaan bergandengan tangan bersama kelompok minoritas seksual dan kelompok minoritas lainnya juga. Jadi minoritas kepercayaan, minoritas adat, minoritas seksual, kemudian minoritas apalagi itu sebenarnya kita yang harus merangkul mereka. Karena etika perjuangannya, kemudian arah tujuan perjuangan anti diskriminasi itu memang sangat dekat dengan dan hampir sama dengan persoalan yang dihadapi oleh perempuan yaitu diskriminasi yang dilakukan oleh ideologi patriarkis seperti itu ya. Jadi memang kitalah yang paling awal harusnya merangkul mereka yang berjuang untuk melawan ketidakadilan juga terhadap mereka. Nah, kalau Komnas Perempuan sendiri mandatnya adalah selain perempuan biologis, perempuan gender yang gendernya secara konstruksi sosial juga perempuan, kemudian adalah perempuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan, seperti misalnya transpuan ya, itu masuk ke dalam mandatnya Komnas Perempuan. Jadi itu juga harus diperjuangkan, dibantu. Kemudian dia kalau dia tidak mengidentifikasi dirinya perempuan tapi dia biologisnya perempuan seperti transmen, itu juga menjadi mandatnya Komnas Perempuan karena kerentanannya juga adalah dirinya perempuan karena biologisnya adalah perempuan. Jadi kalau teman-teman pernah nonton filmnya Boys Don't Cry, nah itulah dia merasa dirinya bukan perempuan, dia lebih pengen jadi laki-laki tapi kemudian dia jadi korban kekerasan seksual. Nah itulah kerentanan yang bisa dialami oleh transmen ya. Kalau transpuan jelas diskriminasinya juga banyak banget.
Tapi kalau dia laki-laki yang gay seperti itu tidak menjadi mandatnya Komnas Perempuan, itu mandatnya Komnas HAM ya. Jadi kita lebih memprioritaskan yang perempuan, transpuan dan transmen. Seperti itulah, lesbian juga seperti itu. Jadi uh, itu yang kita yang paling feminis leadership ini yang paling harus paling depan sendiri untuk kasus-kasus bila di sekitar kita terjadi diskriminasi dan kekerasan. Terus apa lagi tuh ya? Tadi ada pertanyaan lagi tuh ya tentang feminis radikal ya. Iya, Mbak. Nah, Dari Charista ada pertanyaan. Oke. Ya, dari Rista. Feminis radikal itu ya, jadi ideologinya mereka memang lesbianisme sebagai ideologi ya, ini apa yang sebagian besar feminis radikal itu memang jadi bukan kalau kayak misalnya kalau kita punya teman lesbian terus bilang memang dari awal dari aku udah mulai naksir-naksir aku naksirnya ke perempuan juga gimana dong nggak bisa naksir laki-laki seperti itu ya jadi dia merasa memang dirinya dia itu nggak bisa naksir perempuan, naksir laki-laki, naksirnya perempuan. Tapi kalau feminis radikal, dia menggunakan lesbianisme ini sebagai ideologi untuk ini apa berusaha untuk menghancurkan ideologi patriarkis itu. Jadi perempuan ini harus bersama-sama dengan perempuan juga untuk menolak relasi dengan laki-laki seperti itu ya. Nah itulah aliran feminisme yang paling di stigma ya. Yang itu tadi tuh yang oleh anti feminis itu paling gampang banget tuh. Jadi dia nggak baca 8 aliran yang itu bagus-bagus semua yang keren-keren gitu kan yang ini apa tapi dia fokus pada feminis radikal yang sebenarnya hanya salah satu dari 8 aliran feminisme yang mungkin juga nggak laku juga gitu karena pada akhirnya perempuan-perempuan di dunia barat tuh juga nggak mau kan ikut dulu saya masih suka sama cowok tuh ngapain saya harus ini apa harus naksirnya ke perempuan kayak gitulah tapi feminis radikal ini memberikan perspektif lain dan cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir yang berbeda pemikirannya tuh sangat liar gitu kan wah gimana kalau kita memutus hubungan dengan laki-laki kita dengan perempuan aja supaya kita bisa mewujudkan dunia yang lebih ini apa powerful bagi perempuan kayak film Barbie gitu. Film Barbie itu kan sebenarnya kan kuat banget tuh muatan feminis. Jadi mempertanyakan kenapa di dalam dunia ini kok yang laki-laki lebih powerful gitu. Kenapa nggak kita bikin dunia yang perempuan lebih powerful? Sebenarnya film Barbie itu film yang sangat feminis radikal banget. Kalau menurutku ya. Jadi itu merealisasikan feminisme radikal dalam dunia nyata itu film Barbie menurutku. Walaupun pemikiran feminis radikalnya itu nggak sampai sana gitu. Dia hanya misalnya menggambarkan kelebihan-kelebihan perempuan sehingga perempuan ini harus ini loh apa lebih sebenarnya harusnya lebih powerful daripada laki-laki seperti itulah. Tapi secara lebih radikal lagi dari feminis radikal itu digambarkan di dalam film Barbie. Oke. Nah, itu yang stigma, tapi itu kan halus ya. Jadi anti feminis pun tidak menstigma film Barbie gitu. Tapi dia menstigmanya feminis radikal gitu yang bilang bahwa feminis radikal itu nggak mau berhubungan dengan laki-laki, yang lesbian lah, yang nggak mau merit lah, seperti itu. Tapi kita harus mempelajari bagaimana seperti Sulamit Firestone misalnya, dia itu ahli sejarah betul. Gitu. Seperti tadi Juliet Michelle gitu, dia melihat bagaimana di dalam peradaban manusia itu sebenarnya ada masa di mana perempuan itu lebih powerful. Jadi kalau kita membaca tulisannya Frederick Engels,
itu tentang uh, the origin of the family and the private property ya, itu dia ini apa menemukan bahwa uh, penindasan terhadap perempuan itu dimulai ketika terjadinya pertukaran ini apa mata uang gitu ya. Jadi dulu itu kan barter ya. Orang-orang ini apa manusia purba segala di gua-gua itu kalau ini apa saya butuh daging ya udah lu gua ini tukar sama bulu-bulu bulu lembu yang bisa buat baju yang biar anget gitu kalau dingin gitu ya. Nah, itu teman-teman mungkin pernah ada yang ke ini museum yang di Sragen itu museum manusia Sangiran ya. Itulah kehidupan di sana waktu itu. Jadi tidak ada perkawinan, tidak ada institusi perkawinan, tidak ada pertukaran mata uang, tidak ada semua itu equal ya. Dan perempuan ini punya anak yang berbeda-beda dari laki-laki. Dia perempuan ini bebas tidur dengan laki-laki siapa aja dan punya anak dengan laki-laki siapa aja. Itu istilahnya adalah promiskuitas. Jadi promiskuitas itu semacam apa ya, seks bebas. Tapi sebenarnya manusia purba ya begitulah kehidupannya gitu. Nah, ketika pertukaran mata uang itu terjadi, mulailah laki-laki ini memikirkan bahwa propertinya dia, harta warisan, harta bendanya dia, harta warisan ini mau diwariskan kemana? Kok anak-anaknya nggak jelas gitu. Si perempuan yang dia suka ini kok anak-anaknya tuh nggak tahu dari laki-laki yang mana aja gitu. Nah, kemudian mulailah institusi perkawinan itu untuk mengunci perempuan ini supaya dia punya anaknya ya dari aku aja gitu. Jangan kamu punya anak dari berbagai cowok-cowok yang kemudian aku bingung mau mewariskan hartaku ke siapa. Ditambah lagi waktu itu perkembangan agama kan, agama yang kemudian juga memvalidkan perkawinan tuh harus monogami supaya nggak bingung ini anaknya siapa kayak gitu. Nah itu mulailah penindasan terhadap perempuan itu di situ. Dimulai dari adanya peradaban. Karena sebelum itu yang tadi yang promiskuitas itu peradaban itu belum ada. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya yang diceritakan oleh Frederick Engels, mulainya adalah ketika ada pertukaran mata uang seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan ya sampai sekarang ya itulah. Tapi kalau di ini apa kalau saat ini misalnya kita berubah lagi kepada ini apa masa zaman promiskuitas, zaman manusia gua seperti itu ya kan nggak bisa gitu. Ini apa masyarakat nggak bisa terima itu tuh yang terus langsung bicara lah soal agama, soal moralitas seperti itu kan. Tapi justru di situ powerfulnya perempuan. Kalau dilihat dari ini apa sejarahnya masyarakat adat zaman dulu, perempuan ini justru yang mengambil sebuah ini apa ilmu pengetahuan gitu kayak misalnya dukun-dukun zaman dulu di Dayak, di Toraja seperti itu tuh adalah perempuan. Seperti itu karena dia yang punya budaya meramu ya kalau ini dilihat dari antropologi budaya. Tapi kemudian kan bergeser gitu pun jadi laki-laki yang dominan seperti itu ya. Panglima Burung kisah waktu konflik Dayak Madura itu tiba-tiba muncul Panglima Burung. Padahal dulu terus orang bingung gitu. Itu kalau dari dulu legendanya mitosnya Panglima Burung itu perempuan gitu. Jadi orang-orang yang powerful di dalam suatu masyarakat tertentu itu adalah perempuan. Kenapa sekarang jadi laki-laki? Kenapa jadi semakin jadi patriarkis ya? Tapi sangat menarik gitu memang untuk melihat sejarah-sejarah bagaimana apakah itu sejarah kerajaan atau sejarah ini apa zaman kelahiran manusia di bumi untuk membandingkan bagaimana sebenarnya patriarkis ini kenapa selalu menang gitu.
Seperti itulah ya, dan itu dibahas banyak oleh tokoh-tokoh feminis. Masih ada lagi pertanyaannya ya? Kak, Atau sudah? Udah nggak ada sih Mbak ini. Mbak, Iya, aku udah. boleh? Boleh. Hostnya boleh ya? Silakan Ira, welcome. Oke. Ya, aku mau melanjutkan Farid sebenarnya tadi ya, dan melanjutkan Mbak Feni. Jadi lebih ke komentar sebenarnya Mbak Feni gitu. Nah, ini kan tadi Farid udah mulai membuka dengan membicarakan tentang gender dan seksualitas ya, kaitan antara seks, gender, dan seksualitas gitu. Dan saya pikir ini penting dan menarik untuk dibahas lebih lanjut ya. Em, Kenapa kemudian ada anggapan tadi seperti kata Farid, anggapan bahwa feminisme di Indonesia itu lebih memprioritaskan dan cenderung pada perempuan gitu kalau bicara soal feminisme. Gitu. Nah, dan saya pikir ini ada kaitannya juga dengan training gender yang tadi juga diungkapin Farid ya, dan tadi Mbak Evi juga bilang di chat gitu. Dulu kita tuh sering banget training gender tuh sampai yang nggak tahu puluhan kali dari sejak saya tuh kuliah Iya. S1 tuh yang puluhan kali terus gitu ya ngikutin training gender sampai training pemulihan korban, pendampingan korban gitu, dan bahkan saya sendiri juga kan aktif di beberapa LSM perempuan atau organisasi feminis gitu, dan itu kita terus gitu ya. Tapi yang saya eh, apa ya agak agak bingung sebenarnya dari mulai training gender sejak saya dulu masih di S1 semester 1 sampai sekarang, kalau kita bicara training gender itu gender tuh dua gitu, selalu seperti itu gitu, binari gitu. Jadi kalau kita mengikuti gender, training gender dimanapun gitu, sampai sekarang saya masih beberapa kali diminta menjadi pembicara misalnya di PMII ya, untuk adik-adik teman-teman PMI atau di mahasiswa teman-teman mahasiswa lainnya gitu, atau bahkan di training gender yang sudah advance itu masih melihat gender itu dua, perempuan laki-laki gitu. Jadi dari dulu zaman bahla sampai sekarang itu nggak berubah, nggak mengalami perkembangan. Sementara zamannya itu sudah lebih berkembang. Sekarang itu udah ada demi seksual, panseksual, udah banyak sekali gender, banyak sekali seksualitas gitu ya. Dan dari dulu kok sampai sekarang begitu. Padahal gender itu dari sejak zaman nenek moyang kita, Nusantara itu sebelum kolonial masuk ke Indonesia, sebelum jadi Indonesia itu sudah gender itu sudah banyak gitu. Praktik-praktik seksualitas yang non hetero itu juga sudah terjadi gitu kan. Kemudian ada kolonial datang, ada misionaris Kristen datang, ada Islam datang misalnya di Sulawesi Selatan, di ITI habis hancur kan semua gitu, gender, seksualitas gitu. Nah, tapi kemudian kita menganut sistem binari gitu, binari sistem yang itu sebenarnya Barat punya gitu, yang kita adopsi karena itu bukan budaya Nusantara gitu ya, gender yang dua, seksualitas yang dua gitu. Nah, itu tidak. Jadi kita sebenarnya lebih kita sering mengatakan bahwa feminisme itu adalah produk Barat gitu ya. Sementara kita mengikuti Barat tadi dengan mengadopsi sistem gender yang dua, seksualitas yang dua, semuanya dua gitu ya, seperti strukturalis gitu. Jadi semua itu sangat perempuan laki-laki gitu ya, kanan kiri gitu, atas bawah, pokoknya seperti itu. Itu strukturalis itu seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi training gendernya nggak berubah gitu, nggak berkembang sampai sekarang masih seperti itu terjadi gitu. Dimanapun kalau kita ngikutin training gender, kebanyakan selalu begitu, tidak membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan alternatif seksualitas gitu. Itu udah banyak sekali, bahkan Alfred Kinsey aja udah dikritik ada 7 bentuk seksualitas itu udah dikritik karena banyak gender yang cuman ada, misalnya kita mengkotak-kotakan oh ada gender ini A, B, C, ternyata itu juga udah dikritik karena gendernya banyak sekali, tidak bisa masuk ke dalam kotak-kotak gitu. Bahkan di Sulawesi Selatan yang katanya 5 gitu ya, calabai, calalal, bisu, itu juga sudah lebih banyak dari itu gitu ya. Ekspresi orang itu sudah lebih terbuka, lebih fluid
gitu. Nah, makanya kenapa ada queer, ada fluid gitu ya, diversity, gender diversity, karena memang kita sekarang sudah menggunakan kata so GSC gitu ya untuk mengungkapkan bahwa ekspresi seksualitas gender kita itu tidak selalu sinkron. Jadi jenis kelamin kita, misalnya dari mulai kita yang disebut dengan sex assigned at birth itu nggak sama. Dokter menentukan saya perempuan gitu ya, tapi ternyata ekspresi gender kita enggak gitu loh, dan orientasi seksual kita juga enggak sama, enggak sinkron gitu. Nah, itu yang terjadi kan sebenarnya, dan itu tidak dijelaskan di dalam training gender yang ada di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membicarakan tentang seksualitas. Kalau kita bicara gender, kita harus bicara tentang seksualitas ya, feminisme. Nah, di Indonesia gitu, ini lagi-lagi ini pengamatan saya nih ya, pengamatan aku nih, Mbak Feni dan teman-teman semua gitu. Indonesia ini kan memang mengadopsi teori-teori gitu ya dari Barat ya gitu, dan bahkan ya memang kita juga harus harus berbesar hati bahwa feminisme memang berasal dari Barat kan awalnya gitu, dari Cady Stanton gitu. Nah, di New York nih tetangga kita pernah ngunjungin rumahnya Elizabeth Cady Stanton gitu. Nah, sampai pada DEI gitu ya, DEI Diversity, Equity and Inclusion itu kan sebenarnya juga dari Barat ya, dari UN, kemudian dari Amerika kita adopsi ke Indonesia, kita bawa pulang ke Indonesia gitu. Lalu kita buatlah program social inclusion di mana-mana, di kampus, di mana-mana gitu ya, inklusi sosial. Tapi sayangnya adopsi Indonesia itu selalu mengambil setengah-setengah. Kalau dia nggak mengambil sepenuhnya seperti sistem binari tadi, dia mengambil separuh-separuh gitu. Sistem DEI yang diadopsi itu eh, tidak sama dengan sistem DEI yang sebenarnya dibangun dari awal, diinisiasi di Amerika misalnya, atau di negara-negara global North gitu ya. Kenapa? DEI itu harus menginclude LGBTIQ+. Itu harus gitu. Di dalam DEI itu ada satu divisi namanya, misalnya kalau di kampus kita itu, saya pernah bekerja di Multicultural Resource Center dan juga di Q Center namanya, Queer Center, itu LGBTIQ, itu ada di dalam DEI. Nah, semua orang yang mempunyai program DEI, itu harus ada LGBTIQ di dalamnya, gitu. Karena itu bagian dari inclusion, social inclusion, diversity, and equity, di samping disabilitas, gitu. Nah, di Indonesia sayangnya, yang dimaksud dengan DEI adalah disabilitas. Jadi disabilitasnya diambil, LGBT-nya ditolak gitu. Nah, ini salah kaprah gitu menurut saya. Yang sampai sekarang terjadi aneh gitu. Kalau orang bilang inklusif, pasti orang lalu mikirnya inklusif, oh disabilitas, selalu difabel disabilitas gitu ya. Nah, yang saya pikir penting adalah yang dikembangkan, kita selalu ngomongin interseksionalitas kan ya, feminist interseksionalitas oleh Kimberly Crenshaw, atau bahkan sejak awal dari gelombang pertama itu sebenarnya sudah ada gitu ya interseksionalitas, tapi secara gerakan bukan teori. Lalu yang mengkonseptualkannya kan si Kimberly Crenshaw. Nah, ini sebenarnya kan sudah ada cikal bakal gitu ya itu. Lalu kita bicara interseksionalitas di Indonesia, yaitu lagi-lagi interseksionalitas itu dimaknai cuma sekedar ya udah gender itu ya perempuan, ya udah disabilitas aja kita ambil gitu ya, LGBT-nya jangan deh gitu. Itu yang terjadi gitu loh. Ini pemahaman saya dan observasi saya selama ini gitu. Itu jadi yang kemudian yang juga menurut saya ironis di Indonesia adalah banyak ini teman-teman di WAG keluarga Lestok ya, teman-teman, itu kita punya WAG memanage WhatsApp group yang ada Erika masuk, ada juga di situ ya, ada Bu Basaria juga di situ ya. Kita sering ngomongin tentang seksualitas, gender, feminisme, semua gitu ya. Kita ngomongin hal-hal seperti itu secara serius. Kemarin kita ngomongin aborsi gitu. Kita ngomongin ternyata banyak feminis yang mengaku feminis, yang mendeklar feminis, itu masih menolak LGBT gitu loh, anti LGBT. Ini kan sebenarnya nggak sejalan gitu. Jadi feminisme itu sebenarnya adalah bagaimana kita mempraktikkan gitu ya, bukan hanya meneorikan gitu. Kita udah tahu nih teori-teorinya tadi, banyak kita baca buku gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita mengaplikasikan teori-teori itu gitu. Interseksionalitas tuh gimana sih? Postkolonial tuh gimana sih? Indigenous feminisme gimana sih, Nusantara, feminisme Nusantara tuh gimana, Indonesian feminism itu kayak gimana gitu. Nah, itu yang kemudian kita nggak aplikasikan gitu, nggak kita implementasikan
aplikasikan gitu loh ke dalam kehidupan kita. Tadi kan Mbak Feni juga udah bilang feminisme itu for everybody, everyday feminism itu yaitu keseharian kita ya bagian dari feminisme gitu. Apapun itu bersinggungan dengan feminisme gitu ya. Jadi menurut saya adalah penting untuk mengaplikasikan. Jadi jangan kita ngomongin, kita sering ya bilang saya feminis loh, berkor-kor gitu, sering diundang, tapi coba lihat bagaimana dia memperlakukan pekerja rumah tangganya, gitu, apakah dia feminis gitu. Itu yang sering masih terjadi paradoks gitu ya. Masih terjadi paradoks bahwa feminis itu seharusnya ya kita punya empati, solidaritas, kita merangkul, embracing semuanya gitu ya, dan kita tidak memilih-milih berdasarkan etnisitas, agama gitu ya, termasuk orientasi seksual, gender gitu. Itu sih kalau saya bilang, jadi kita belajar interseksionalitas. Yuk kita gimana sih interseksionalitas perempuan dari suku pedalaman misalnya ya, mereka orang yang ada misalnya internet nggak punya gitu ya. Kemudian orang miskin, dia disabilitas lagi, kemudian dia orientasi seksualnya katakanlah lesbian gitu ya. Dah itu ada di piramida paling bawah itu. Ya kan dia akan mengalami multiple bukan hanya vulnerabilities tapi juga menjadi victims gitu dari piramida tadi, hierarki gender, hierarki semua sebagai warga negara gitu. Udah gitu dia udah miskin ya kan. Dia secara agama juga dia minoritas gitu, misalnya katakanlah dia agama Syiah gitu ya, atau dia itu agama atau Kristen lah misalnya. Kristen kan juga minoritas kalau di Indonesia, kalau di Amerika Islam yang minoritas. Nah, kemudian itu double jadinya, multiple gitu ya. Itu yang saya pikir penting untuk melihat dari kacamata feminisme interseksional dan kolonial yang beda dengan kolonial feminis gitu. Itu tambahan aja sih. Jadi saya itu observasi, sedikit observasi mungkin yang bisa saya share gitu ya, Mbak Penny dan teman-teman ya. Terima kasih, Ra. Aku mengamini aja, udah. Itu udah lengkap banget, komplit. Thank you. Oke, udah waktunya ya Erika ya. Iya, Mbak. Iya, udah. Oke, Udah mau jam 11. ya. Sama-sama Caca. Oke, ada terakhir dari Erika, silakan buat menutup sebelum diserahkan ke aku buat pengumuman. Eh, jadi penjelasan dari Mbak Feni itu keren banget, Mbak. Udah lengkap juga ya untuk kita pada para kaum muda untuk belajar tentang feminisme itu udah lengkap banget tadi Mbak Feni jelasin gitu. Sebenarnya Mbak saya tuh sebenarnya sebenarnya mau daftar yang apa kelas feminis itu, tapi pas saya mau daftar udah tutup waktu itu. Tapi nanti Tahun dicoba depan, di ya tahun depan. lain waktu. Tahun depan. Sebenarnya saya daftar Mbak, mau daftar gitu, tapi ternyata udah tutup. Itu Tiap aja tahun. sih. Iya. Iya Mbak Ira. Mm-mm. Oke, makasih banyak Erika, Mbak Feni, makasih banyak dan teman-teman semua ya. Saya ada pengumuman dikit. Ini sebenarnya tadi sambil di belakang-belakang layar nih saya WA-an juga sama Mbak Evi. Jadi kayaknya Mbak Evi gimana kalau Let's Talk kerjasama yuk sekali-kali sama LP2 gitu. Mbak Evi bilang, ayo. Oke, nanti mungkin lihat aja ya kita kerjasama ke depannya sama LP2 dan Let's Talk nanti seperti apa gitu. Nanti kita meeting dulu ya Mbak Feni ya. Gitu kita buat kegiatan Sip. bareng gitu. Oke, ada pengumuman. Yang pertama pengumuman tentang KCIF. Nah ini juga KCIF ini juga bagian dari melihat tren feminisme di Indonesia sekarang, dan itu anak-anak muda, teman-teman yang muda banyak juga terlibat di situ ya. Secara kajian loh, tadi kan Mbak Feni ngomongnya soal teori dan gerakan gitu. Nah, secara gerakan juga ada, secara teori juga ada, bisa dilihat dari KCIF. KCIF itu apa sih? Kartini Conference on Indonesian Feminism, sudah yang kedua ya gitu, dan kita juga menerbitkan buku setelah itu. Jadi memang ini secara akademik, tetapi yang terlibat bukan hanya yang jadi presenter ya, presenter atau peserta itu melalui call for abstracts ya. Jadi kirim abstrak tiap tahun, ini rencananya annual conference gitu, feminisme conference gitu. Nah, ini nanti akan kita saring ya, akan kita review abstraknya gitu, lalu kita terima dan nanti teman-teman akan presentasi, kita buatin jadwal dan tema segala macam gitu.
kemungkinan tahun depan bulan Mei kemungkinan ya. Kalau ini kan baru udah selesai dilaksanakan, salah satu chair panelnya itu ada Mbak Feni gitu. Nah, ini Bu Basaria juga ikut jadi presenter ya gitu. Nah, ini banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat kalau teman-teman ingin lihat ya. Kita membahas yang kita sebut interseksionalitas tadi. Jadi semua ada masyarakat adat, ada gender, seksualitas, ada pendidikan seks dan seksualitas, ada disabilitas gitu. Lengkap, ada 40 panel, ada 7 special panel session yang bisa dilihat di YouTube, kanal YouTube-nya Lestalk. Tapi untuk rekamannya belum semua nih. Nah, sekarang kita lagi tahap call for book chapters untuk teman-teman presenter saja gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan, itu nanti kita akan saring lagi review gitu ya, yang akan kita terbitkan menjadi buku. Jadi buku yang pertama itu udah ada, judulnya adalah Transformasi Feminisme Indonesia, Pluralitas, Inklusivitas, dan Interseksionalitas. Itu yang pertama ya, KCIF. Dan sayangnya bukunya udah habis. Jadi langsung sudah habis buku itu gitu. Udah belum tahu sih apa akan ada cetakan kedua. Tapi nanti akan kita terbitkan setelah dari konferensi kita akan terbitkan. Nah, yang mengikuti konferensi ini bukan hanya akademisi saja gitu ya, tapi juga meskipun ada juga yang profesor, yang doktor gitu ya, tapi teman-teman mahasiswa ada juga, kemudian ada korban atau penyintas juga ada, kekerasan seksual KDRT itu ada juga advokat, ada juga jurnalis atau wartawan gitu, ada juga ibu rumah tangga, guru, semuanya ada di situ. Jadi nggak hanya akademisi saja ya. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti tahun depan bisa gitu ya. Di ini Lestalk aja bisa dilihat nanti perkembangannya seperti apa untuk yang Kartini Conference Feminisme Conference yang ketiga gitu. Ini sudah kedua dan sekarang ketiga. Jadi kita akan tutup call for book chapters tanggal 18 Agustus ya. Itu kemudian di tanggal 18 Agustus kita akan meluncurkan buku kumpulan puisi puisi-puisi COVID bertahan dan melawan gitu. Ini dari coaching penulisan puisi bersama Pak Putu Kasukanta. Ini Mbak Evi juga ikut, Mbak Aida juga ikut ya. Bu Basaria enggak ya Bu ya? Ini, nah ini saya juga nyumbang gitu puisi dan ini sudah diterbitkan ada 100 halaman dan ini di penerbitnya menjual dengan harga 35.000 gitu. Kalau teman-teman ingin membeli nanti bisa dilihat di Lestalk ya. Jadi ada beberapa ini puisi, kumpulan-kumpulan puisi gitu. Itu kemudian tanggal 18 nanti kita akan meluncurkan kumpulan buku puisi itu gitu ya. Ada 2 pembahas. Yang pertama Ama Gaspar dari Sulawesi Tengah. Beliau adalah penyair, cerpenis, novelis dan penulis puisi. Dan yang kedua ada Kak Diana Timoria dari NTT. Beliau juga penulis puisi, penyair ya. Sastrawan keduanya ini adalah sastrawan feminis gitu ya, kan kita undang dan Pak Putu Kasukanta akan memberikan kata pengantar nantinya dan penulis dari buku kumpulan puisi itu akan membacakan puisi nanti gitu. Itu tanggal 18 Agustus jam 19 malam ya. Silahkan untuk datang, ini gratis, semuanya gratis. Lalu Lestalk itu di tanggal 24 jam 19 sampai 22, 3 jam, selama 3 jam, kita punya program namanya Feminist Thesis and Dissertation Talk atau FTDT, kita singkat. Kita akan membahas disertasi Mbak Valentina Yulita Diah Utari, ya, yang berjudul, disertasinya ini berjudul Gender Identity and Unpaid Care Work, an ethnography of the life of female Indonesian PhD students and their families in Australia. Nah, beliau ini baru saja menyelesaikan PhD-nya di The University of Western Australia, gitu. Dan ini juga bagian dari keluarga Lestalk ya. Nanti moderatornya kalau itu saya. Nah, untuk yang selanjutnya di tanggal 31 Agustus, ini Lestalk kan ulang tahun sebenarnya tanggal 2 Agustus ya. Jadi kita akan merayakan ulang tahun Lestalk yang keempat, jadi masih baby ya, Mbak Feni masih balita Lestalk ini. Jadi kita akan merayakan ulang tahun Lestalk yang keempat itu dengan mengadakan webinar gitu. Nanti akan ada webinar
khusus kita dedikasikan untuk queer Indonesia gitu. Nah, tema webinar kita adalah merayakan dan memberdayakan queer Indonesia antara keadilan dan kesejahteraan. Akan ada 7 orang narasumber yang akan kita undang nanti. Ini forum publik ya dan gratis juga. Yang pertama ada Mbak Ruli Mala yang baru saja mendapatkan penghargaan ya. Penghargaan. Kemudian ada Fikri Abdillah. Ini akan membahas tentang queer dan Islam. Kemudian ada Yuyun, Kak Yuyun, seorang bisu yang juga queer Nusantara di Sulawesi Selatan yang tadi saya ceritakan ya. Kemudian ada juga Kak Lanifah Nafiraine, beliau ini dari Cangkang Queer, Sumatera Utara. Kemudian ada juga Jess, penulis dari The Lunar Boy. Dan ada 7 orang narasumber dan nanti akan ada teman-teman dari komunitas LGBT akan baca puisi. Jadi ada Wahyu Aji baca puisi, ada Mbak Pujitan baca puisi, ada juga Eki yang akan baca puisi. Lalu untuk Feminist Book on Facebook selanjutnya, yang sesi kelima setelah Mbak Feni ini, kita akan membahas buku ya, di tanggal 7 ya. 7 atau saya lupa, pokoknya Sabtu pertama di bulan depan, itu kita akan membahas bukunya Steby Julionathan, yang berjudul Pendeta Sekutu atau Alay, Transpuan dan Penerapan Hukum Kasih. Jadi ini dari kacamata Kristen ya. Dilema pemenuhan layanan spiritualitas pendeta. Jadi dia akan ngomongin gimana sih transpuan ini dalam pandangan atau kacamata Kristen gitu. Seperti itu. Itu buku yang akan kita bahas untuk Feminist Book on Facebook gitu. Nah, kawan-kawan, ini rekamannya nanti akan kita upload di kanal YouTube Lestalk ya. Jadi teman-teman bisa melihat semua rekaman-rekaman yang ada selama 4 tahun ini. Lalu Lestalk selanjutnya ini kalau teman-teman yang ada di sini dan juga di Facebook tertarik, Lestalk akan mengadakan coaching penulisan puisi feminis gitu. Kita akan menggagas itu, kemungkinan bulan depan akan kita laksanakan selama 3 kali berturut-turut, 3 kali hari Sabtu gitu. Lalu nanti akan ada, kita kerjasama dengan Lego-Lego. Lego-Lego itu sebuah komunitas penyair yang ada di Makassar gitu. Nanti akan ada 3 coach yang akan memandu, memimpin teman-teman semua gitu. Kalau tertarik dengan menulis puisi feminis dalam artian luas ya, yang intersectional tadi. Nah, yang everyday life of feminism tadi yang kata Mbak Femi tadi adalah Feminist for Everybody. Silahkan nanti daftar ya di Lestalk karena terbatas. Lalu puisi-puisi nanti akan kita terbitkan juga seperti puisi-puisi yang sudah kita terbitkan tadi gitu. Jadi kalau tertarik nanti silakan untuk mendaftar di Lestalk, semuanya gratis gitu. Itu pengumuman dari saya untuk kegiatan Lestalk, agak banyak kegiatan Lestalk ya. Gitu. Nah, makasih sekali lagi untuk Mbak Feni, untuk Erika, Mbak Aida dan semua teman-teman yang ada. Sampai ketemu di kegiatan Lestalk berikutnya. Mbak Feni, makasih banget ya. Makasih Sampai Mbak ketemu Feni. lagi. Sama-sama. Terima kasih Sukses. semua yang Makasih Salam sudah Mbak sehat. Makasih Mbak Ira. Iya, Itu buat Aida. keluarga Mbak Makasih Feni. Iya. Salam ya. Selamat Iya, sekebon. Aida. Ya. Oh, Mbak Aku Evi, manggilnya nanti Ella kita loh. Dadah, Panggil Aida. Erika. Sampai ketemu panggilannya hari Sabtu. Erika. Erika, Namanya iya. Erika. Selamat ulang tahun Aku manggilnya Lestalk. Ella. Thank Oh you, ya, Mbak. Keren-keren. Apa ya? Mbak Femi, nanti kita keren. meeting bulan depan ya. Kita bisa kerjasama Asik, ya bareng. sip. Sip, Mbak Evi tadi udah oke. Sebentar, di sini ada Dian Purnomo, dia juga penulis keren dengan buku-bukunya yang Oh, mana? hasil riset. Nah, mana Dian? Ayo kau nongol. Ah. Mana? Mana? Mana dia? Udah Bukunya keluar, Dian Mbak. tuh. Oh, udah Keluar. keluar. Oke, nanti Udah keluar. itu keren banget bukunya. Buku apa tuh, Mbak? Nih, Fen. Bukunya Bagaimana bisa Dian. dapat buku Bukunya Dian. Judulnya? Bukunya apa? Judulnya apa? Bukunya Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Oke. Boleh, Nah, boleh. kamu bisa searching Ih, deh. bagus. Bagus. Itu Itu novel ya, Kasih Mbak? ya. Masih ada kan? Nggak ada. Masih. Dia ada pergi dia. Nggak ada. Ada kabur dia. Ih, boleh dong Itu nanti keren banget. Mbak, Aku ini kasih Mau kontak, dong. aku kasih kontaknya ke kamu deh ya. Itu Iya, buku iya. hasil risetnya dia di Sumba Oh, dan dia bagus. bikinkan novel. Oh, oke. Kita bahas dong nanti bukunya. Yes, Itu Harus kalau yes. dibahas, keren tuh. Mbak Keren Feni, banget itu. Mau dong teman-teman yang bukunya. mau beli Mau gimana, baca. Mbak? Biar promosiin bukunya Mbak Iya. Feni. Ya, mau beli. Kalau mau beli, Yang mau beli buku
Jiwa yang Mm-mm. Berdaya di IG-nya LP2 LP2. bisa, di emailnya juga bisa, Oke, oke. partisipasiperempuan@gmail.com. Oke, jadi bisa ke IG, bisa email untuk mendapatkan buku Iya, Mbak Feni ya, Mbak kupasan. Feni ini yang ada di Let's Talk nggak? Nggak ada Mbak Mbak Feni. Feni. Enggak. Masuk dong. Aku izin ya, keluar duluan ya. Iya, Mbak Evi. Ya, Terima Diki ya. Dadah kasih. teman-teman ya. Sehat-sehat Dadah. semua. Makasih Mbak Sampai Feni ketemu ya. Sampai lagi. ketemu lagi semuanya. Dadah Mbak Ida, Dadah. makasih. Dadah. Erika, Farid, dadah. dadah. Ya, Ella. makasih Mbak Ira. Ya, makasih. Iya Oke. semuanya, makasih. Mbak Ida mau kemana, Dah. Mbak?